Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Leonardi, NIM 2018 31174. Nah, di sini saya akan membagikan cara membuat Smart Apps Creator 3. Oke, langsung saja. Yang pertama, perkenalkan nama sini saya akan membuat teks. Cara buat teksnya gimana? Teks, horizontal text. Terus habis itu tinggal masukin teks yang kita isi. Nah, tapi jangan lupa ini tuh mirip seperti PowerPoint. Agak beda jauh dengan PowerPoint, jadi memudahkan. Nah, cara insert gambar seperti bagaimana? Tinggal image, terus tinggal pilih gambarnya apa yang dipilih. Contohnya ini. Udah, Nah, ini diperbesar atau diperkecil bebas. Karena saya tidak membutuhkan objeknya, saya akan hapus. Nah, terus untuk ini juga saya mengambilnya dari source yang di mari. Nah, gimana cara bikin hyperlinknya? Oke, kalau di PowerPoint terkenalnya itu hyperlink. Oke, langsung saja kita ke interaction, kita touch, display object, objeknya apa? Misal button terus kita geser ke sini, kita cari switch pack, terus kita cari sini. Karena kita di halaman 1 terus pengen pindah ke halaman berikutnya, maka tinggal arrange ke halaman berikutnya. Oke, habis itu kita preview dulu kali ya. Nah, klik. Wah, oke. Nah, gimana cara buat kayak pojok kiri gitu, kayak ada home, ada materi. Itu gampang sebenarnya, tinggal buat new section. Terus tinggal isi deh. New sectionnya apa? Di rename aja, bebas. Nah, ini jadi. Terus kalau kayak begini gimana, Bro? Ada 3 new page. Oh, karena gampang ini mah. Sengaja new page saya tuh. Oh, udah. Kebetulan saya tidak membutuhkannya, jadi saya akan hapus. Nah, oke. Selanjutnya nomor 2. Nah, oke lah. Mungkin itu saja tutorial yang saya buat. Kita langsung masuk ke presentasinya. Oke. Nah, perkenalkan. Nah, oke. Kalau gitu saya mengulang lagi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enardi, NIM 2018 31174 dari kelompok 9 Matkul Multimedia. Oke. Kritikan terhadap internet. Kritikan tentang internet diantara adalah jumlah pengguna bertambah setiap waktu, tetapi informasi baru tidak bertambah sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang yang berlaku adalah dokumen yang sama dikemas lagi atau diperbanyak versinya, makanya diulang-ulang. Nah, inilah jaringan internet dan sejarah dan kelebihan internet dan kekurangan internetnya. Baiklah, kalau gitu saya akan menjelaskannya masing-masing. Pertama, jaringan internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang terbesar antar kota atau antar provinsi atau bisa juga antar negara dan bahkan di seluruh penjuru dunia. Jaringan komputer tersusun atas berbagai jenis komputer dan sistem operasi. Nah, sejarah. Pada sejarah internet pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an dari ARPA. ARPA itu Advanced Research Project Agency yang membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi tersebut dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an, akhirnya bisa di ruang lingkup sekitar. Kemudian protokol standar TCP dan IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikan NSWVNet, National Science Foundation Network,
yang menggantikan peranan ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET memulai diturunkan dan dengan layanan yang sama World Wide Web (WWW) mulai dikenakan oleh Xion. Nah, dan akhirnya pada tahun 1903 mulai dikembangkan internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Nah, kelebihan internet dan kekurangan internet. Oke, pertama kelebihannya jembatani kesenjangan budaya, akses informasi tak terbatas, pekerjaan bisnis dan pemasaran. Dan untuk kekurangannya, kerentanan informasi pribadi, tempat berkembang biak bagi aktivitas ilegal dan kesehatan. Apa maksudnya kesehatan? Kesehatan itu kayak tiap hari tuh orang selalu membuka kayak IG atau Facebook atau media sosial gitu, terus menerus gitu tanpa memperhatikan kesehatannya, tanpa memperhatikan pola makan, pola tidurnya dan lain sebagainya. Oke, habis itu kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, pengertian Voice over Internet Protocol atau VoIP. Nah, VoIP itu merupakan perkembangan teknologi informasi berkaitan erat dengan perkembangan teknologi komunikasi. Salah satu bentuk hasil teknologi adalah VoIP, Voice over Internet Protocol. VoIP adalah telepon internet yang beroperasi pada jaringan komputer berbasis protokol TCP dan IP. Protokol hubungan komunikasi secara fisik antara perangkat jaringan merupakan elemen struktur yang sederhana, format dari pesan dan routing berikutnya pada tujuan yang sesuai dengan tujuan tempat merupakan bagian tugas dari protokol. Protokol merupakan suatu peraturan dalam komunikasi antara pengirim dan penerima. Nah, cyber culture. Nah, karena tuh di website tuh kalau kita surfing di internet itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu kita harus bisa bahasa Inggris gitu karena itu merupakan hal penting dalam ketika kita mau udah menyentuh ranah berinternet. Nah, itu aja menurut saya. Mungkin kalau ada yang menanya juga, ini Bang kalau diklik kemana? Ini ke home awal. Nah, bisa juga. Ini kalau ini otomatis bisa juga dibuat secara manual seperti cara yang seperti tadi yang diklik tuh sama aja. Nah, untuk keluar pencet ini. Nah, mungkin itu segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.